Tanggal 1 sidang terbuka apa tutup? Tanggal 1 sidang terbuka ya. Tanggal 1 itu sidang terbuka. Karena apa? Ini kasus-kasus viral. Kasus viral, semua orang pengen tahu cerita sebenarnya. Cerita dari pelapor, cerita dari terdakwa, semua pengen tahu ceritanya. Jadi ini kalau bisa ya, kalau bisa buat yang kemarin pakai masker, kalau bisa maskernya dilepas, biar kita mendengar. Biar kita mendengar, pengunjung mau tahu juga. Jangan ngebaca nggak ada titik, nggak ada koma. Habis itu mukanya ditutup, mulutnya kan nggak kedengeran kita. Ini kasus viral loh. Supaya kita nggak salah-salah dalam penyampaian, tolong bacanya tuh yang bener, pakai titik koma. Kan sekolahnya tinggi mbaknya. Jadi kita pun paham, tidak salah sangka. Jangan nggak ada titik koma, nggak kedengeran suaranya, ditutup masker, jelas lah sudah complicated. Yang keluar dari persidangan nggak ngerti apa permasalahannya, apa dakwaannya. Karena nggak bisa didengar gitu loh. Apa memang apa memang sengaja, apa memang kayak gitu sih? Nggak bisa didengar dakwaannya. TBC dia bun. Hai Bunda, salam dari Medan. Iya. Kalau dia nggak apa-apa nggak datang nanti, nggak apa-apa. Kalau dia misalnya nggak datang, kalau bisa nggak datang semua terus kalau bisa. Kalau ada Miss Dugong nggak mungkin ada dia. Dia nggak mungkin ada kalau kita ada, nggak mungkin. Dia ada karena udah pulang semua orang. Tadinya dia mau bikin piti-piti, orang udah pulang, nggak tahu masih ada ketemu fansnya Nikita Mirjani. Dia pikir oh gue buat piti nih, ternyata ketemu, dia nggak nyangka kalau dia bisa ketemu sama mereka. Dia kirain sudah habis semua orang. Oh, saya selalu Bunda, iya. Kalau tanggal 1 belum tentu bebas dong sayang. Kecuali selama proses persidangan nggak datang baru. Tapi kalau tanggal 1 itu masih dakwaan, masih penolakan dari pihak Nikmir. Jadi nggak mungkin langsung bebas di situ sayang, nggak mungkin sayang. Bun nggak datang tuh kan pedalinya ada pengacaranya. Udah nggak usah datang sekalian. Daripada nanti kalian mau ngeliat orang datang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba degup jantungnya berlari kenceng, kan nggak mau juga kalian kan? Karena aku lihat nggak ada tandu, nggak ada ambulans di situ, jadi nggak usah juga. Sidang wan prestasi kemungkinan tanggal 1 itu paginya, tanggal 1 ya. Kemungkinan paginya itu sidang wan prestasi dulu. Karena Niki kan datang, kan Niki harus datang nih sidang keempat ya. Wan prestasi. Kan yang pidana Niki pasti datang. Jadi dimanfaatkan buat sidang wan prestasi paginya, begitu kata Bang Fahmi gitu. Tanggal 1 pas mediasi wan prestasi Olive harus datang, Bun. Nah, harusnya dia datang. Harusnya. Mungkin dia di parkiran, say. Sugi, kenapa sayang? Bun, best lah, maju terus Bunda, iya. Si Miring ikutan nggak? Gua rasa kalau dia datang nggak si Miringnya? Tahu deh. Gua rasa diantar beramai-ramai, saya kayak orang mau pengajian gitu, rame-rame nganter. Hai Bobby, semangat sayang. Bobby Bollywood. Artis cetar membahana, MC kondang terkenal. Aneh banget sih Bun, kok nggak ada kasus pemerasannya saja saat dibacakan. Iya, aku nggak ngerti di mana pemerasannya. Semangat Bu, tetap pantau dan overall buat Nikmir ya sayang. Nggak seperti suami Sutet. Sugi enggak lah, ngadi-ngadi Lugi. Sugi tidur aja deh. Coba Sugi kalau kepala aja yang muncul biar aman.
Aki Fernando. Bun, misal nih kalau jumpa sih, jangan lupa dijambak juga. Semua dijambak, lama-lama botak rambut orang. Gua rasa tanggal 1 mereka nggak datang. Tapi mungkin di sidang yang memerlukan saksi korban itu pasti datang. Karena nggak mungkin nggak datang. Kalau nanti sidang, mungkin sidang ketiga apa sidang keempat, itu diperlukan saksi korban. Nah harus datang. Kalau nggak datang ya udah. Kata pihak pelapor kasus pemerasan itu ada. Kata pihak pelapor kata pemerasan ada. Pasal pemerasan ada. Kata pihak terlapor kasus pemerasan nggak ada. Nah, gimana tuh? Nikita bukan pemeras. Saya gaungkan itu. Yes. Yang herannya buktinya itu adalah bukti rekaman yang lagi dipermasalahkan. Kan bingung kan? Bukan bukti yang dihadirkan, tapi bukti rekaman yang lagi dipermasalahkan gitu loh. Bingung juga ya. Nih kita udah bebas Kak Lin Belan. Gimana sih Lin, masih sidang? Mi kapan sih ngedakwa si Depong kasus pencemaran laku? Apa tadi? Mami apa? Oke. Ya, bedanya pelapor. Mami apa bedanya? Ini ditanya sama Zaim. Apa bedanya pelapor sama terlapor? Kalau pelapor misalnya Jaim mengadukan Krispo, berarti Jaim pelapor. Krispo mengadukan Jaim, berarti Krispo pelapor. Nah, jika Jaim mengadukan Krispo, Jaim pelapor, Krisponya terlapor, gitu loh sayang. Jadi Jaim yang nulis, yang ngadu ke Polela, yang bikin LP, itu namanya pelapor. Nama yang dipanggil untuk menjelaskan itu namanya terlapor, gitu loh sayang. Siapa yang dituju nih, gitu sayang. Kata Amin Niki katanya EDRG mengubah BAP selama 3 kali, betul. BAP itu tau nggak? Kalian misalnya kalian kehilangan dompet, kalian datang tuh kantor Polela ngelapor karena Polela kan tempatnya pengaduan masyarakat, pengayoman masyarakat. Kalian kehilangan dompet, kalian mengadu ke Polela. Nah kalian tuh di BAP. BAP itu berita acara pengaduan. Ditanya jam berapa kehilangan dompetnya, tanggal berapa kehilangan dompetnya. Misalnya kalian bilang kehilangan dompetnya di pasar, tanggal berapa, tanggal 2, jam berapa, jam 10, apa aja isinya, KTP, ATM. Terus nah besok lu datang lagi, lu minta dirubah tuh BAP-nya. Pak dirubah Pak BAP-nya, karena semalam saya mungkin lupa atau mungkin saya ketiduran. Dirubah. Jadi kehilangan dompetnya misalnya di taksi, jamnya yang tadi jam 10 dia ganti jadi jam 2. Nah kehilangannya yang tadinya cuma KTP sama ATM ditambah lagi gitu. Itu namanya dirubah BAP-nya sampai 3 kali gitu sayang. Jelas ya kalau aku ngasih taunya ya, jelas ya. Terima kasih Mami atas jawabannya. Iya sayang. Mami Tessa makin sini makin cantik. Peres. Kok si hidupnya aman-aman aja? Iya aman-aman aja. Kamu yang bilang aman-aman. Sekampung tanggungannya. Luar biasa Bunda Tessa, sang legendaris Arta Yuanda. Iya sayang. Makanya kasus pemerasan yang hilang karena dirubah BAP-nya Bun. BAP 3 kali. Gitu loh. Jadi waktu BAP pertama mungkin lagi ini kali lagi lupa ya. BAP kedua rubah. Habis itu BAP 3 kali, 3 atau 4 kali ngerubahnya. Makanya kasus pemerasan hilang karena dirubah. Iya, menurut Bang Pami dan aku pun waktu di situ itu tidak ada pemerasannya. Tapi menurut pihak mereka ada. Sampai beli buku dia. Tadi Bunda Olin live bilang agar pihak hubungi penyidik kasus Simirik agar dilanjutkan. Ya namanya sudah dilaporkan harus dilanjutkan, betul.
Gak bisa kecuali Nikita Mirjani SP3. Kalau Nikita Mirjani nggak SP3 itu kasus tetap berlanjut. Misalnya pun nggak berlanjut, ngegantung. Kapan aja Niki bisa melanjutkan kasus itu atau menelpon, kenapa nih LP saya nggak lanjut-lanjut? Karena Niki tidak SP3 kecuali Niki SP3 atau penyidik SP3-in. Tapi ini kan nggak ada SP3-in, ya tetap berlanjut lah. Apakah Niki akan berdamai sama DRG, Bun? Ya, kalau berdamai, kalau saat ini aku lihat sih susah ya. Karena sama-sama mempertahankan. Yang ini ngomong ini, yang ini masih mempertahankan sama-sama, tidak ada ngalah. Karena Bang Fahmi juga merasa Nikita benar, lawyernya sana juga merasa itunya benar, jadi susah kalau untuk damai. Aku nggak ketemu di situ tuh. Bun, Bang Hormat sepertinya tidak di pihak Nikita. Bang Hormat itu kan bukan lawyernya sayang, lawyernya itu Bang Fahmi. Jadi kan Bang Hormat itu profesional ya, karena dia bukan lawyer, dia aku lihat sih ini sih di tengah-tengah dia saya. Bun, awas hati-hati si DP rebut Makli, ngadi-ngadi lu Kripso. LP-nya Kak Niki kesutet gimana? Itu aku bilang Sugi. Itu yang tadi katanya dibilang sama siapa? Bunda-bunda itu katanya. Itu yang pasti berjalan, cuman mungkin karena Niki lagi di dalam atau karena apa aku nggak ngerti, mungkin agak lama, tapi udah pasti jalan karena Niki tidak meng-SP3-kan. Kecuali di SP3-kan oleh penyidik atau oleh Niki baru nggak jalan. Tapi kalau tidak SP3 itu tetap jalan sayang, sabar ya. Mbok gosip gimana Bun? Nggak usah dianggap sayang.